Hi everyone, salam kenal semuanya. Nama saya Vincent Kurniawan and I'm the co-founder of Nuzantix, a genomics application startup di Indonesia. Dan kali ini aku akan membagi sedikit cerita tentang perjalanan kami di Nuzantix dan tentunya what we are all about. So let us all now meet the world of microbiome. So untuk berawal-awal kita semua di sini makhluk yang masih tinggal di muka bumi ini, dan dengan asumsi di mana kita masih membutuhkan planet Earth untuk kita bisa tinggal, dan untuk generasi-generasi kami selanjutnya juga penting sekali untuk kami memahami bahwa kita harus bisa melakukan upaya-upaya untuk bisa mempertahankan muka bumi kami ini dan juga segala kesejahteraan alam yang ada di sekitarnya juga. Tapi seperti yang kita semua juga ketahui, kenyataannya bahwa adanya beragam aktivitas-aktivitas yang telah terjadi sejak waktu berjalan, di mana dengan perkembangannya industrialisasi dan juga manusia punya pertumbuhan dari sisi kaum manusia dan lain-lainnya, itu terjadinya banyak penyimpangan dan juga degradasi daripada ekosistem bumi kami juga sendiri gitu. Kami bisa mengetahui dari sisi binatang-binatang yang kaum-kaumnya spesiesnya mulai punah, dan juga kita bisa ketahui dari sisi cuaca yang terus memanas dari waktu demi waktu, dan tentunya segala peristiwa yang terbesar tahun ini kita alami semua, pandemi COVID yang telah sangat mempengaruhi ya kehidupan kami dari sehari-hari. Dan itu semua bisa kita simpulkan karena laju peningkatan entropi yang terus berjalan di muka bumi ini, di mana laju kerusakan, lajunya kekacauan itu memang sebuah hukum alam. Ya, entropi ini sebuah kata dari termodinamika ya, di mana itu laju derajat yang terus meningkat itu akan berjalan terus, dan utamanya itu adalah ya kenapa entropi ini terus naik dan tidak turun. Nah, inilah sesuatu hal yang Nuzantix itu sangat prihatin sekali, dan kami sangat percaya bahwa penting sekali untuk Nuzantix menjadi bagian yang kita andil dan berpartisipasi juga dan berkontribusi gitu. Nah, dari kita melihat laju entropi ini sendiri, kita bisa mengetahui bahwa kemajuannya, kita punya daya hidup dan juga kita punya kemudahan kehidupan itu tuh sangat banyaknya sebenarnya tuh efek samping gitu. Dari perkembangannya society sendiri, yang dimana konsumtif punya perilaku, konsumtif punya nafsu yang terus menggerak konsumen dan juga pasar untuk bisa mendapatkan hal-hal atau barang-barang dengan mudah, dengan instan, dengan cepat, dengan lebih banyak juga secara jumlahnya. Itu telah mendorong ya pengusaha-pengusaha dan tentunya ya manufaktur dan stakeholder yang lain tuh terus mencari akal bagaimana supaya bisa memenuhi kebutuhan konsumen ini. Namun at what cost yang kita perlu benar-benar menghitung, ya itulah yang kita bisa melihat korelasinya di antara laju kerusakannya bumi ini dengan perkembangannya waktu, dan bagaimana kami sebagai manusia itu selalu mengincar ya untuk peningkatan teknologi, untuk peningkatannya kemudahan hidup dan lain-lain gitu. Nah, di sini kalau kita lihat itu konsekuensi-konsekuensi yang mungkin tidak terduga atau tidak terprioritaskan itu terjadi di sekitar kita, dari karang laut, dari sampah yang numpuk terus di mana-mana, dan tentunya
juga dari makhluk yang tak kasat mata ini, di mana itu banyak sekali penyakit-penyakit, virus-virus yang sepanjang waktu berjalan, di mana perkembangannya ilmu pemulihan dan juga kedokteran itu terus berlanjut. Kita di dalam 100 tahun terakhir ini sangat bergantungan dengan antibiotik. Namun untuk saat ini berbagai pakar riset di sekeliling dunia tuh sudah mengantisipasi bahwa antibiotik mungkin di berapa belas tahun ke depan, berapa puluh tahun ke depan itu sudah tidak mempan lagi. Itulah yang didefinisikan sebagai mungkin munculnya yang namanya superbug gitu, yang ada fenomena di mana namanya itu antibiotik resistansi seperti itu. Dan itulah salah satu dari sekian banyak konsekuensi-konsekuensi negatif yang terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan dari ekosistem kami gitu loh. Namun tidak semuanya itu adalah suram dan juga negatif. Tentu kita semua selalu sebagai manusia itu mengimpikan dan juga mengharapkan dan juga memperjuangkan sebuah masa depan yang lebih baik, yang lebih sustainable, yang lebih beragam, yang dimana kita bisa membayangkan itu kota yang tidak hanya terisi oleh gedung-gedung tinggi, tapi juga penuh dengan penghijauan, karena quality of life yang generasi kami saat ini selalu membicarakan itu tidak hanya membicarakan tentang quality of life dari sisi kecanggihannya saja, tapi kita juga memahami bahwa pentingnya dan juga sangat dibutuhkannya quality of life dari sisi alam yang dimana itu sangat dekat dengan kita semua gitu. Nah, jadi untuk melanjuti ini, kita semua tuh bisa melihat bahwa ada sebuah gap gitu antara kenyataan dan juga antara harapan kita semua. Disinilah muncul yang namanya microbiome gitu. Microbiome itu apa sih? Sebuah kata yang mungkin sangat asing bagi banyak dari kami semua. Namun sebenarnya ini keluarga makhluk-makhluk tak kasat mata yang kita semua tuh sangat familiar gitu. Sebenarnya microbiome adalah kumpulan dari keluarga bakteri, virus, jamur, dan juga archaea gitu. Kami semua tahu bakteri itu bentuknya seperti apa, fungsinya apa, virus juga. Nah, tapi mungkin yang saat ini kami ingin sampaikan kepada teman-teman semua adalah microbiome itu sebenarnya tidak berjumlah dengan dikit loh gitu. Microbiome itu sebenarnya jumlahnya itu sangat banyaknya nggak karuan, dan mereka berada di mana-mana. Makanya mereka dipanggil makhluk tak kasat mata gitu. Ya, dimana kita sendiri sebenarnya sebagai manusia, kalau secara teknis itu kita nggak 100% manusia. Kita itu lebih dari 50% yang berada di permukaan tubuh kami, di dalam tubuh kami, mau dari sisi mulut, kita punya paru-paru, saluran pencernaan, dan sekelilingnya itu semua dipenuhi oleh microbiome ini. Jadi microbiome ini sangat berfungsi sekali untuk menjaga keseimbangannya, fungsionalnya tubuh kita, yaitu ya kesehatan kita sehari-hari tentunya, dan juga keimunitas kita. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat menggeser paradigma ya bagi kita semua pada saat kita mengetahui, oh ternyata bakteri virus itu nggak semata-mata negatif, di mana kita harus basmi semuanya gitu. Kita semua pastinya tahu produk yang sangat terkenal di sehari-hari, di mana kita bisa beli di supermarket, Yakult. Yakult itu memang sebuah minuman yang dimana ada bakterinya juga, dan zaman-zaman sekarang adanya banyak ya yang dimana itu sangat encourage untuk konsumsi probiotics dan selainnya itu karena semakin waktu berjalan di mana peningkatannya penemuan teknologi dan peningkatannya teknologi sendiri itu manusia jadi lebih memahami ternyata yang selama ini kita mengira bahwa bakteri itu tidak baik, virus itu 100% tidak baik, itu ternyata enggak juga. Kita masih baru mengenal secara sekilas saja gitu loh tentang makhluk-makhluk tak kasat ini, yaitu microbiome di situ. Jadi itulah
sesuatu hal yang sangat melekat sekali di Nusantics, karena ya ini sesuatu hal yang juga sangat melekat kepada pengalaman saya pribadi sendiri, di mana untuk anak pertama saya pada saat dia dilahirkan itu dia mengalami sebuah kondisi yang cukup ada persentase bayi-bayi di zaman-zaman sekarang yang lahir itu tuh mengalami juga, yaitu kondisi kulit yang namanya eksim gitu. Ya tentunya banyak faktor yang sangat mempengaruhi eksim juga, namun salah satu yang terbesarnya itu adalah ketidakseimbangan microbiome ini, yang dimana hasil diagnosanya oleh dokter menyatakan bahwa microbiome atau pencernaan, saluran pencernaannya anak sulung kami belum sempurna bahasanya ya, belum cukup stabil, belum cukup mapan untuk bisa menghandle pada saat dia dilahirkan, sehingga ada reaksi yang terjadi, yaitulah eksim yang terjadi di permukaan kulit tubuhnya dia. Jadi disitulah Nusantics sangat sebenarnya tuh relevan sekali ya microbiome ini di sekitar kehidupan sehari-harinya kami semua. Mereka nggak hanya berada di tubuh kami, mereka juga berada di lingkungan sekitar kami, di tanaman yang kami konsumsi, di lingkungan hidup di mana udara kami juga memiliki banyak microbiome. Jadi penting sekali untuk kita tuh memahami dan bisa hidup dengan damai sama mereka. Karena apapun itu yang kita lakukan, itu pasti akan berdampak terhadap keseimbangan microbiome ini, gitu. Dan keseimbangan microbiome yang dimana itu setelah bergeser akan menimbulkan yang tadi kita sampaikan, di mana adanya kelajuannya entropi untuk kerusakannya bumi kami ini, di mana ya seperti contoh yang kita semua sangat alami sekali saat ini ya pandemi COVID, di mana satu virus saja itu benar-benar bisa mempengaruhi seluruh kehidupannya kaum manusia di muka bumi ini, tidak pandang bulu dari negara apa atau dari kondisi seperti apa. Ya virus COVID ini pada saat alam itu sudah memang bertindak dengan sendiri, ya tidak melihat prioritasnya ke siapa gitu loh. Semuanya juga karena ketidakseimbangan ini ya terdampak juga. Seperti itu. Ya, disinilah terlahir Nusantics, di mana kita sangat memiliki sebuah tekad, conviction, untuk menjadi bagian daripada gerakan ya, untuk memahami lebih lagi bagaimana nih kita bisa lebih mengenal alam dan kita lebih bisa hidup damai dengan alam sendiri gitu. Dimana whether to preserve muka bumi ini sebagai satu-satunya tempat tinggal kaum manusia sebelum kita menemukan mungkin di masa depan sebuah planet yang lain untuk kita bisa tetap hidup juga. Jadi sebelumnya itu ya kita harus benar-benar memahami bagaimana kita bisa hidup dan berdamai dengan alam di situ. Dan misi kita hanya ada satu, bagaimana kita bisa menjaga laju entropinya muka bumi ini dengan kita mempertahankan biodiversity atau keragaman dari sisi biologinya di dalam lingkungan kami ini, khususnya di Indonesia gitu. Nah, pada saat awal-awal ini kita semua mempertanyakan hal yang sama, kita mulai dari mana gitu. Nah, disitulah yang Nusantics ini perjalanan kita bermulai dari sekian banyak sektor yang microbiome ini bisa tetap relevan dan juga bisa dieksplorasi gitu. Kita Nusantics memilih untuk masuk ke dalam sektor yang dari sisi teman-teman khususnya di Indonesia ini sangat prihatin dan juga sangat relevan, yaitu dari sisi kita punya kulit. Karena satu hal tentang kulit adalah kulit itu adalah organ terbesar di dalam tubuh manusia, di mana ini adalah kulit itu adalah lini imunitas pertama dari segala serangan-serangan apapun di dalam tubuh kita gitu. Dan tentunya ya untuk kulit sendiri ada faktor di mana ya kita sangat prihatin tentang penampilan kita dan juga kecantikan dan tentunya kesehatan kita sehari-hari
gitu. Disitulah kita sebenarnya bermulai untuk gerakan microbiome ini, dan sejak awal tahun kami berjalan kita sebenarnya sudah bisa melakukan beberapa aktivitas yang menarik, di mana kita melakukan analisa profil kulit yang ada di manusia-manusia itu. Kita bisa mengetahui komposisinya bakteri, jamur yang ada di dalam kulit kita, sehingga kita bisa tahu, oh sebenarnya itu kulit yang sehat itu tuh perlu keragaman dari microbiome tuh seperti apa sih gitu. Nah di sini bisa dilihat ada 4 diagram yang berwarna-warni yang dinamakan itu cladogram. Itu menunjukkan itu sebuah real hasil ya, di mana itu kulit-kulit konsumen atau kulit-kulit volunteer yang dimana itu menunjukkan keragaman daripada makhluk-makhluk tak kasat mata yang bertumbuh di kulitnya 4 orang ini gitu. Jadi disitulah kita bisa lebih mengenal tentang oke, ternyata untuk bakteri atau virus atau jamur itu bisa hidup dengan damai di permukaan kulit kami. Kita perlu gaya hidup seperti apa, kita perlu menghindari apa, kita perlu menambah makanan seperti apa supaya itu beragam gitu. Seperti yang kita semua alami di awal-awal tahun juga, Nusantics juga terdampak sekali oleh pandemi COVID, dan di situ kita seperti sekian banyak pihak-pihak yang juga terdampak, kita tidak kecil hati ya di situ, dan kita melihat kembali ke dalam diri kita sendiri, dan kita menanyakan apa sih yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk tetap bisa ya berkontribusi ataupun kita bisa membantu apapun. Dan tentunya banyak pihak yang membantu dari sisi APD, banyak pihak membantu dari sisi sumber daya yang lain, dan ya pas-pasan dari sisi kami punya kelebihan dan juga keahlian sendiri, di mana teknologi dan juga kompetensi yang kami miliki itu ada kesamaan dengan bagaimana itu caranya untuk mendeteksi virus COVID ini. Dan kami sangat bersyukur di mana kami bisa berpartisipasi di dalam sebuah task force yang sangat besar yang dipimpin oleh Kementerian Riset dan Teknologi di bawah BPPT sendiri, untuk berpartisipasi dalam kemandirian dan kemampuan negara kami untuk bisa menyediakan alat-alat dan juga deteksi ya khususnya, dan juga alat-alat yang lain untuk kita bisa kita bisa melawan COVID secara lebih efektif lagi. Jadi disitulah sebenarnya Nusantics itu ceritanya bisa ada keterlibatan di dalam proyek untuk menghasilkan desain test kit lokal yang pertama-tama di Indonesia yang diproduksi oleh tim Bio Farma seperti itu. Dan itu juga tidak kurang juga bantuan besar daripada seluruh pihak yang ikut serta dalam gerakan galang donasi ini, yang dimana pada saat itu kita berhasil mengumpulkan sekitar $700.000 Amerika untuk memulai dari sisi desain, prototyping, dan juga produksi 100.000 test kit pertama-tama di Indonesia gitu. Dan ini sebuah hal yang sangat istimewa, di mana itu kita bisa melihat hikmahnya juga, keragaman dari berbagai pihak, berbagai stakeholder, dari pihak pemerintahan, dari pihak swasta, dari pihak startup sendiri, itu bisa berkolaborasi. Itu betapa indahnya juga sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ekosistem. Itulah yang microbiome ini nih mengajarkan kami semua juga, bahwa keragaman di dalam segala hal itu tuh adalah yang terbaik. Karena itu yang menunjukkan keseimbangan gitu. Dan waktu berjalan, Nusantics dalam 5 bulan ini juga berhasil untuk bisa mendesain versi 2-nya test kit untuk swab COVID, yang saat ini juga tidak kalah saing dengan kualitas-kualitas di luar negeri yang tertinggi juga seperti itu. Nah, dari situ sendiri kami sangat melihat ya dan mengalami sekali gitu loh, bahwa keragaman itu tuh sangat penting sekali. Dan tentunya setelah itu apa sih yang bisa terjadi gitu loh. Dan Nusantics sendiri melihat bahwa dari keragamannya Indonesia ini sebagai negara yang sangat penuh dengan kekayaan sumber daya alam,
bisa sekali kita tuh untuk memberikan kontribusi kepada berbagai sektor-sektor tentang pentingnya microbiome, tentang pentingnya itu hidup dengan sehat itu sama dengan hidup dengan beragam. Dari yang namanya itu kita sekarang lagi ongoing diversity score. Semakin diverse-nya itu semakin baik, semakin optimal untuk kita traveling, untuk kita living di dalam lingkungan yang dimana itu beragam, banyak pohon-pohon, tanaman, ada hewannya juga gitu. Ataupun dari sisi udara juga yang dimana polusi itu akan lebih berkurang bila mana ada keragaman gitu. Jadi inilah yang saat ini kita sedang bergerak secara intens juga. Karena kita memahami keunggulan di mana kita berada di Indonesia sendiri sebagai salah satu biodiversitas terbesar di dunia, itu perlu kita bisa jadikan sebagai keunggulan ya, yang di mana itu menjadi modal bagi bangsa kami juga sendiri gitu loh. Jadi itulah harapannya Nusantics untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Di mana kita sangat mempercayai bahwa hanya lewat kolaborasi dan juga dari keragamannya berbagai pihak baru bumi kami ini yang kami cintai, yang kami butuhkan untuk kami tinggal untuk beberapa generasi selanjutnya itu tuh bisa dijaga dengan baik dan juga kami bisa berdamai dengan mereka, mereka juga berdamai dengan kami gitu. Jadi disinilah sedikit kisah tentang Nusantics yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan pencerahan dan juga inspirasi bagi teman-teman yang mendengar. Sekian dari saya, thank you very much. Thank you. Dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Midcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Midcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Post Group. Jawa Post TV, paling Indonesia.